Cek cek 1 2 3. Gimana kabarnya kawan? Apakah masih sehat atau cuma dompetnya saja yang lagi sesak napas? Kembali lagi bersama saya di channel Logika Jalanan. Kita baru saja melewati fase menjadi sultan sehari di kampung. Setelah mudik, bagi-bagi amplop, pamer baju baru, terus sampai makan rendang yang lemaknya masih nempel di leher. Tapi sekarang selamat datang kembali di realita kehidupan yang nyata. Dan kita akan menghadapi pasukan baret biru alias tagihan sudah mulai mengepung pintu rumah. Logika jalanannya begini kawan. Kita itu disuruh bekerja keras, balik ke perantauan buat muter roda ekonomi. Tapi coba kita lihat, pas kita balik, harga-harga bukannya turun, tapi malah makin loncat. Rupiah kita lagi lemes, sampai tembus ke $16.900. Efeknya apa buat kita yang hidup di pinggir jalan? Yang pasti harga BBM itu pasti akan ikut naik karena gara-gara harga minyak dunia melonjak tinggi akibat dari perang yang terus berlangsung di Timur Tengah. Jadi jangan kaget kalau sebentar lagi nasi bungkus itu isinya makin irit. Negara kita bilang ekonomi kita tumbuh, tapi rasanya seperti jalan di tempat. Kita yang sibuk di bawah itu ngitung sisa-sisa uang untuk bayar kontrakan. Tapi sementara di atas sana para elit sedang sibuk studi banding ke Jepang membahas tentang smart city. Padahal yang kita butuhkan itu bukan gagasan smart city, tapi ekonomi yang cerdas untuk mengatasi kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini terjadi. Nah, ini yang paling lucu, besok itu tanggal 31 Maret, itu adalah batas akhir lapor SPT pajak. Coba bayangin kawan, rakyat kita itu lagi kena penyakit kanker alias kantong kering, habis lebaran, disuruh laporan harta. Kita lapor jujur, katanya buat bangun bangsa. Tapi tiap kita buka sosmed, isinya berita oknum-oknum yang punya harta nggak masuk akal hasil dari main mata sama anggaran. Logika saya nggak nyampe kawan. Kenapa rakyat kecil dituntut dengan integritas tinggi, disuruh taat kepada aturan, sampai-sampai ke lubang jarum pun terus dikejar. Tapi pengawasan buat para pejabat atau orang-orang kaya, para elit yang memegang kunci itu malah seperti saringan santan yang bolongnya gede-gede. Kita itu enggak anti pajak, kita cuma anti kalau keringat kita itu malah dipakai buat beli mobil mewah, dipakai buat liburan, dipakai untuk memenuhi hasrat dan keinginan
orang-orang yang nggak tahu itu rasanya gimana susahnya cari uang zaman sekarang. Ingat kawan, eh, saya bicara seperti ini bukan karena benci dengan negara ini. Justru karena saya ini sayang dan saya juga mempunyai hak bicara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang HAM. Ini pendapat pribadi saya sebagai warga negara yang nggak mau kita itu cuman dikasih janji manis doang. Kita lapor pajak, oke. Kita taat aturan, pasti. Tapi kita juga berhak nanya, duitnya kemana? Dan kenapa biaya hidup kita ini makin mahal? Jangan biarkan nalar kita ikut mudik dan enggak balik-balik. Jadi tetap kritis, tetap waras, karena kalau bukan kita yang menjaga nalar ini, siapa lagi? Karena hidup butuh nalar, bukan sekedar kabar. Salam logika jalanan.